Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri Bramasta hanya bertemu Randy beberapa kali. Dari banyak percakapannya, dia merasa bahwa Randy adalah pria yang sangat lembut, tetapi juga pria yang sangat luar biasa. Yang terpenting, Randy sudah sangat jatuh cinta pada istrinya. Karena itu, dia tidak akan pernah memikirkan hal lain. Namun, setelah hanya beberapa pertemuan, Putri Bramasta sudah datang ke rumah mereka untuk tidur. Wajar jika ada sedikit salah paham. Ketika Randy kembali, lebih baik Putri Bramasta menjauh darinya. Jangan biarkan orang lain salah paham, dan jangan biarkan putri kecil salah paham. Jangan khawatir, aku di sini hanya untuk menjaga putri kecil. Aku tidak ada maksud lain. Aku dapat melihat bahwa kakakmu sangat mencintai istrinya. Putri Bramasta tersenyum dan melanjutkan kata-katanya, "Sudah larut, aku akan pergi istirahat dulu." Setelah mengatakan itu, Putri Bramasta mengangguk dan berbalik untuk pergi, meninggalkan sebuah Priscilia. Hei. Priscilia mengulurkan tangannya. Dia benar-benar ingin menangkap kakak iparnya itu dengan satu tangan. Dan berkata, "Kakak ipar, tunggu sebentar. Aku tidak bermaksud seperti itu. Kamu adalah kakak iparku. Wanita yang paling dicintai kakakku adalah kamu. Tolong, kamu harus pergi ke kamar atas. Ajaklah kakakku pergi ke kamar bersamamu. Kakakku sudah menahan keinginannya selama 3 tahun, dan 3 tahun ini dia tidak pernah melakukan hubungan intim dengan wanita lain. Cepat ajak kakakku ke kamar bersamamu." Priscilia hanya bisa berkata di dalam hatinya, dia tidak berani berteriak keras. Priscilia memiliki firasat bahwa jika kakaknya yang bodoh tahu tentang masalah ini, Priscilia mungkin tidak akan melihat matahari besok. Hari ini adalah hari yang baik, langit dipenuhi bintang, bulan sabit tergantung di tengah bintang, itu terlihat sangat indah. Randy tidak berminat untuk mengagumi pemandangan yang begitu indah. Seluruh pikirannya tertuju pada putri istrinya dan putri kecilnya di dalam villa. Dia mengirim Dirga untuk memeriksa situasinya. Waktu yang lama telah berlalu dan Dirga tidak menjawab, jadi Randy tidak tahu bagaimana situasinya. Randy menyalakan rokok lagi dan mengambil 2 isapan sebelum Dirga keluar dari villa. Dia ingin menggunakan nikotin untuk membuat dirinya mati rasa. Di kantor, orang sering mengatakan bahwa Randy adalah seorang pemimpin yang tegas. Keputusannya tidak pernah salah, jabatannya sangat tinggi, dialah penguasa dunia bisnis terbesar. Namun, dalam kehidupan pribadinya, terutama dalam hubungannya, dia tidak bisa lebih bodoh dari Randy. Belum lagi yang lain, bahkan Rizal dan Dion, yang sering menemaninya, tidak memandang rendah dirinya. Putri istrinya sudah muncul di depan Randy, dan dia telah memikirkan cara agar putri kecilnya membawa pulang Putri Bramasta ke rumah malam ini. Namun, Randy masih belum menemukan cara untuk memperlakukan Putri Bramasta. Itulah mengapa dia bisa dengan mudah menerimanya dan tidak terlalu menolaknya. Dirga berjalan keluar dari area villa dan melihat percikan api di luar dari kejauhan. Dia tahu itu adalah Randy yang sedang merokok. "Bagaimana dengan istriku, Putri?" Melihat Dirga, Randy mematikan rokoknya. Meskipun dia mencoba untuk menurunkan suaranya, dia masih bisa mendengar semangat di dalamnya. Dirga juga bersandar di mobil, mengeluarkan rokoknya, menyalakannya dengan korek api Randy, mengambil 2 isapan dan perlahan berkata, "Istrimu Putri,
benar-benar melupakan kita, dia tidak berpura-pura melupakan kita. Dia benar-benar telah melupakan kita. Randy juga menyalakan sebatang rokok dan bersandar di mobil untuk merokok bersama Dirga. Setelah mengisap seteguk, Randy bertanya lagi, "Bisakah kamu memberitahuku apa alasannya dia bisa sampai hilang ingatan?" Dirga mengisap rokoknya, menjentikkan abu rokoknya, dan berkata, "Aku hanya mengobrol santai dengannya. Aku hanya tahu bahwa dia benar-benar melupakan segalanya dari masa lalunya. Adapun mengapa dia bisa hilang ingatan, kita masih harus melewati ini secara perlahan. Kamu tahu tentang hal seperti ini lebih dari aku. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Selama Putri Bramasta bisa menjadi lebih baik, bahkan jika seluruh Sandiga Group ditukar dengannya, Randy pasti tidak akan keberatan." Dirga berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Aku pernah bertemu pasien amnesia sebelumnya, dan ada banyak jenis orang yang kehilangan ingatan mereka. Beberapa orang melakukannya karena usaha mereka sendiri, sementara beberapa orang memilih untuk melupakan ingatan mereka setelah menderita trauma besar di dalam hati mereka. Kamu pikir Putri Bramasta mungkin menderita trauma hebat di hatinya dan memilih untuk melupakan segalanya dari masa lalu?" Randy melihat villa dengan lampu menyala. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, istriku Putri yang aku tahu pasti tidak seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, Putri Bramasta mengalami segala macam pengkhianatan dan ditinggalkan oleh keluarganya. Dalam keadaan seperti itu, dia cukup kuat untuk berjalan dan hidup bahagia." Dirga berkata lagi, "Kehilangan ingatan dapat dibagi menjadi berbagai jenis dan derajat. Hilang ingatan umumnya dapat diobati. Tapi aku pikir gejala Putri Bramasta berbeda dari apapun yang pernah aku lihat sebelumnya." Randy mengangkat alisnya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Dirga menghela nafas, "Jika kita dapat menemukan kesempatan, biarkan Putri Bramasta pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan memeriksa apakah otaknya rusak. Jika tidak ada yang salah dengan otaknya, maka kita akan mencari cara lain, dan kita akan dapat menemukannya solusinya lebih cepat." Randy hanya terdiam saat Dirga mengatakan itu. Setelah jeda, Dirga melanjutkan, "Tidak peduli apa alasannya melupakan masa lalu selama periode waktu itu, aku tidak berpikir itu hal yang baik. Menurut pendapatku, tidak masalah jika dia tidak mengingat masa lalunya. Selama kita berada di sisinya dan memberinya kehangatan, dia akan selalu menerima kita." Ada Septian Bramasta di sampingnya. Randy dengan dingin mengucapkan kata-kata itu. Tatapannya begitu tajam sehingga sepertinya bisa menelan seseorang secara utuh. Jika Putri Bramasta tidak memulihkan ingatannya, dia tidak akan percaya apa yang dilakukan Septian Bramasta sebelumnya. Ketika Randy memikirkan tentang bagaimana istrinya Putri bisa bersama binatang keji Septian Bramasta selama 3 tahun terakhir, Randy merasa seperti akan mati lemas. Mereka semua tahu siapa itu Septian Bramasta dan apa yang akan dia lakukan. Bukannya Randy tidak memikirkannya sebelumnya, melainkan untuk menghindari memulihkan ingatan putri istrinya. Randy juga khawatir bahwa insiden yang terjadi 3 tahun lalu akan sangat menyakiti putri istrinya, jadi dia memilih untuk melupakan bahwa itu telah melampaui apa yang bisa dia terima. Randy bahkan berpikir untuk melepaskan beberapa kenangan indah mereka dan membiarkan Putri Bramasta dan dia memulai dari awal. Mereka bahkan bisa membentuk keluarga lagi. Namun, ketika Randy memikirkan bagaimana Septian Bramasta telah menggunakan kelemahan Putri Bramasta untuk membuatnya mengakui dia sebagai pencuri, Randy tidak bisa memaafkannya. Septian Bramasta, orang itu lagi. Saat menyebut nama ini, tatapan Dirga juga menunjukkan sedikit kekejaman. "Jangan bertindak sembarangan, kamu tidak bisa menghajarnya sekarang," kata Randy. "Jangan khawatir, aku tahu itu," Dirga berkata. Mereka berdua sangat tahu jelas bahwa Septian Bramasta adalah satu-satunya keluarga dan dukungan Putri Bramasta setelah kehilangan ingatannya. Jika sesuatu terjadi pada Septian Bramasta,
orang yang akan bersedih adalah Putri Bramasta. Sementara itu, berbaring di tempat tidur yang lebar dan empuk, Putri Bramasta benar-benar terjaga. Dia memikirkan apa yang dikatakan Priscilia padanya malam itu, dan betapa sedihnya Priscilia ketika dia berbicara. Orang yang terlihat ceria dan optimis seperti itu tidak bisa menahan air mata di matanya ketika Priscilia menceritakan masa lalu tentang kakaknya, Randy. Putri Bramasta tidak bisa tidak merasa sedikit penasaran. Randy jelas sangat mencintai istrinya, jadi mengapa istrinya meninggalkan dia dan anak mereka? Putri Bramasta hanya penasaran. Dia tidak pernah memiliki pikiran lancang terhadap Randy. Putri Bramasta hanya berjanji padanya untuk datang ke keluarga Sanjaya karena cintanya kepada putri kecil keluarga ini. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.